KKN-nya di mana, tahun berapa? Coba jawab, tahun berapa? Tahun berapa? Karena saya ketemu sama Profesor Kuncoro juga nggak ada jawaban itu. Monggo. Tahun berapa KKN-nya di mana? Sudah cukup. Syarat mutlak menjadi sarjana UGM adalah KKN. Sudah cukup ya. KKN mah. Sudah cukup ya. Berarti nanti kita akan punya. Kita sekarang sedang membuka sejarah Republik Indonesia, bukan siapapun, Pak. Silakan. Memang begini saya Pak. Dia juga gayanya begitu orang libur. Iya. Sudah. UGM sudah mengeluarkan statement. Coba satu aja jawab yang spesifik. KKN tahun berapa di mana? Kami tidak akan tidak. Makanya Pak dengan substansi. Enggak, ya dari Tadi bilang UGM nggak tanggung jawab, UGM nggak tanggung jawab. yang nggak tanggung jawab mana, Mas? Bunyikan. Pak, jangan ketawa-ketawa lah. Kenapa Pak. mereka Kami takut? kan datang ke sini serius. Kami calon tersangka. Kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Oh iya. Apa dikira saya nggak bisa jadi menteri? Kan targetnya Wapres. Waduh, Wapres. Ya, usah orang-orang ini tuh nggak tahu gitu loh. Kita tuh siapa, berhadapan dengan siapa. Iya. Kita diperlakukan seperti apa ini? Woi Tipeng, lagian siapa juga yang mau ngangkat lu jadi menteri, siapa? Pede banget sih lu. Oh, rupanya bener ya. Si Tipa rupanya ngebet juga pengen jadi menteri. Cocok banget. Saya sangat setuju Pak. Saya sangat setuju kau jadi menteri percelana dalaman atau pertai hidungan Pak. Cocok sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang siapa namanya itu si Dokter Mangkrak. Nah itu ya kan. Jadi gini teman-teman ya, ini menarik sekali ya. Jadi si Dokter Mangkrak ini kemungkinan besar ini ya menurut saya. Kenapa dia akhir-akhir ini itu sangat semangat sekali menyerang Pak Jokowi, karena mungkin ada orang yang pernah menjanjikan dirinya menjadi menteri. Jadi berharap jadi menteri, si Dokter Mangkrak ini ya kan berusaha menyerang Pak Jokowi bagaimanapun caranya. Ya muncullah isu ijazah palsu. Aduh Mangkrak kau ini gilanya udah stadium lanjut kau ini ya kan, bukan hanya stadium 5, mungkin stadium 10. Janganlah mimpi kau jadi menteri ya kan. Aduh, kalau kau jadi menteri apaan coba? Aduh, ada aja ya. Selain itu teman-teman ya, Rismon semakin kesini semakin marah-marah ya. Semua orang didamprat, semua orang disemprot. Aduh ya. Ya, mungkin memang semakin kesini si Rismon ini semakin menyadari bahwa sebentar lagi dia akan mendekam di balik jeruji besi, ya kan? Jadi ya nggak ada yang bisa dilakukan selain marah-marah ya kan. Marah karena apa? Karena tidak puas dengan kenyataan. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. KKN-nya di mana, tahun berapa? Coba jawab, tahun berapa? Tahun berapa? Karena saya ketemu sama Profesor Kuncoro juga nggak ada jawaban itu. Monggo. Tahun berapa KKN-nya di mana? Sudah cukup. Syarat mutlak menjadi sarjana UGM adalah KKN. Sudah cukup ya. KKN mah. Sudah cukup ya. Berarti nanti kita akan punya. Kita sekarang sedang membuka sejarah Republik Indonesia, bukan siapapun, Pak. Silakan. Memang begini saya Pak. Dia juga gayanya begitu orang libur. Iya. Sudah. UGM sudah mengeluarkan statement. Coba satu aja jawab yang spesifik. KKN tahun berapa di mana? Kami tidak akan tidak. Makanya Pak dengan substansi. Enggak, ya dari Tadi bilang UGM nggak tanggung jawab, UGM nggak tanggung jawab. yang nggak tanggung jawab mana, Mas? Gini loh Mon, ngapain kau marah-marah dengan seorang petugas? Kau tanya KKN-nya di mana? Ya terserah lah mau KKN di mana. Saya aja nggak pernah KKN Mon, tapi saya juga lulus, ya kan? Iya, istri saya waktu kuliah KKN,
lulus. Saya nggak ikut KKN, tapi lulus karena memang ya kan universitas tempat saya berkuliah tidak mewajibkan atau bahkan saat itu menghapus program KKN mon. Kau ini gimana malah petugas kau marah-marahin? Ya mungkin kita biar lebih tahu teman-teman ya itu proses marah-marahnya si Rismon ini. Mari kita saksikan bareng-bareng dalam video dengan durasi yang lebih panjang dikit ya. Ini dia. Tahun berapa? Karena saya ketemu sama Profesor Kuncoro juga nggak ada jawaban itu. Tahun berapa KKN-nya di mana? Coba Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu kan satunya. Ini apa telunjuk ini apa? Pak? Ini apa? Ini apa? Ini enggak Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi Jangan potong. Ibu hukum aja. Kemarin oh, sudah kami ibu datang kemari dengan etikat baik Pak. Sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan. Aduh, teman-teman, terserah kau lah. Mau Jokowi KKN di planet Pluto ya terserah. Saya mah nggak peduli. Yang penting, ya kan, secara akademis Jokowi sudah berhak menyandang ijazah karena sudah dinyatakan lulus. Udah selesai. Mau nggak KKN kayak itu urusannya universitasnya. Kau itu bodoh kagak ketulungan tapi nggak sadar mon ya. Lanjut. kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Oh iya. Apa dikira saya nggak bisa jadi menteri? Kan targetnya wapres. Hah? Waduh, wapres. Ya usah orang-orang ini tuh nggak tahu gitu loh. Kita tuh siapa, berhadapan dengan siapa. Iya. Kita diperlakukan seperti apa ini? Oh. Saya berharap teman-teman jangan ikut ketawa ya ketika ada orang yang sedang berharap kali jadi menteri. Kamu jadi menteri di negara mana? Yaman sana, astagfirullah. Kalau menterinya macam kayak gini, negara akan hancur dalam hitungan jam. Gini loh ya, Dokter Mangkrak ya, kalau mau ada acara ya jangan makan kecubung lah, gitu loh. Ya kan, karena mabuk kecubung itu lama efeknya. Ya kan, kalau macam kayak gini gimana, kan bikin malu. Lanjut. Kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Oh iya. Apa dikira saya nggak bisa? Woi Tipeng, lagian siapa juga yang mau ngangkat lu jadi menteri? Siapa? Pede banget sih lu. Orang kerjaan lu aja jadi dokter tapi ngurusin ijazah orang. Kacau ini orang. Percaya diri boleh, tapi sadar diri jauh lebih penting, tahu nggak lo? Enak aja mau jadi menteri lah. Bener loh. Iya, saya baru menyadari ya bahwa ternyata orang-orang ini mencaci Pak Jokowi. Mungkin ada orang yang memberikan informasi salah gitu loh. Misalnya begini. Kalau kamu bisa membuktikan Jokowi itu ijazahnya palsu, kamu akan diangkat jadi menteri oleh Prabowo. Cuma yang ngomong bukan Prabowo. Yang ngomong adalah pihak-pihak tertentu yang seolah-olah memiliki kedekatan, memiliki akses kepada Prabowo. Sehingga ini orang sangat semangat sekali gitu loh. Ya kan? Oh kalau begitu, udahlah saya serang aja. Nanti pasti kita akan dilindungi oleh presiden. Macam kayak gitu. Menurut saya. Lanjut. Kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Oh iya. Apa aku nggak salah dengar? Coba diputar sekali lagi. Si Dipa mau jadi menteri. Kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Oh iya. Apa dikira saya nggak bisa jadi menteri? Kan targetnya. Oh, rupanya bener ya. Si Dipa rupanya ngebet juga pengen jadi menteri. Cocok Pak. Cocok banget. Saya sangat setuju Pak. Saya sangat setuju kau jadi Menteri Percelana Dalaman atau Pertai Hidungan, Pak. Cocok sekali. Menurut kalian, Lor, cocoknya si Sartipa ini jadi menteri apa, Lor? Kalau menurut saya, cocoknya si Sartipa ini jadi Menteri Percelana Dalaman atau Pertai Hidungan, Lor. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, Lor. Cocoknya jadi menteri apa?
Ada ya istilahnya Menteri Percelana Dalaman dan Menteri Pertai Hidungan. Maksudnya gimana? Ada aja ya. Tapi ya masalah lah, ya kan. Maksudnya gak masalah gimana bang? Ya orang-orang si sedeng itu harus ditanggapi dengan cara yang sedeng juga gitu. Ya menurut saya si Mangkrak ini orang yang masuk kategori sedeng ya. Karena yang gak masuk akal lah orang seperti itu berharap menjadi menteri. Sedeng ya. Menteri Percelana Dalaman ya. Lanjut. Ya, Dijual bukunya. iya dong Mbak. Jadi Berapa? begini ya. Tuh kan guys, kita udah dengar bahwa ending dari penyelidikan ijazah Pak Jokowi dari kelompok-kelompok mereka ini ujung-ujungnya hanyalah jualan buku. Jualan bukunya untuk apa? Ya untuk menyambung hidup. Sini bukunya gua borong ya. Habis itu gua buang tuh ke comberan. Soalnya bukunya itu nggak ada manfaatnya untuk masyarakat, nggak ada. Ya makanya setelah gua borong, gua buang tuh semuanya. Dijual bukunya. Aduh menghina sekali di bagian depan tadi ya. Seorang host yang mewawancarai si Rismon melalui sambungan telepon. Dijual bukunya. Aduh. Saya aja Mon ya, saya pernah menjadi seorang penulis ya. Saat ini saya pasif karena saya tahu dari hasil menulis itu nggak cukup ya. Buat makan itu nggak cukup Mon, apalagi kalau sudah berumah tangga dan punya anak ya kan. Terus ditanya bukumu dijual, malu Mon gitu loh. Kalau ditanya seperti itu malu Mon. Teman lanjut. Karena ini perlu dana ya dibeli dong Mbak. Oh ini dijual berapa per buku? Beli gratis aja gua ogah. Gratis ogah, biar lu tahu. Waduh, ini menghina sekali. Jangan gitulah, Bang. Hargailah sikit, ya kan, hasil karya intelektual anak bangsa, ya kan, seorang peneliti loh, ya kan. Masa dikasih gratisan aja nggak mau, apalagi disuruh beli, jangan gitulah. Itu nyetaknya pakai duit, kalau nggak ada yang beli macam mana, ya kan. Dana Bohir belum cair sikit dibawa Mbah Egi ke London pakai jalan-jalan, ya kan. Keluarin patungan uang buat cetak buku, harapannya itu biar dapat ya balik modal gitulah ya, biar bisa jadi ongkos ketika nanti mendekam di penjara. Nggak ada yang beli, jangan gitulah Bang, kasihan mereka itu. Lanjut. Bunyikan. Pak, jangan ketawa-ketawa lah Kenapa Pak. mereka Kami kan takut? datang ke sini serius. Kami calon tersangka. Gitu loh. Nggak ada Ujian yang tidak percaya, Pak. transparan. Jangan dianggap ini Nggak ada masalah untuk, Pak. Republik seneng? ini loh. Nggak ada masalah kita calon Iya, tersangka jangan Pak. ketawa-ketawa lah seolah-olah ini masalah sepele. Masalahnya bukan soal kita. UGM ini hancur sehancur-hancurnya gara-gara rektorat. Anda tuh nggak tahu siapa yang Anda lindungi. Yang menggaji Anda nggak Anda tahu itu apa yang APBN. terjadi di balik ini. Kenapa takut sekali? Kenapa Pajak takut saya yang sekali? menggaji. Apa gitu loh, mestinya Kalau UGM mau jadi swasta nggak usah makan di pikiran APBN. kalian itu ya. Apa sih? Kok sekarang rektornya kayak gini? Dulu waktu zaman saya kuliah di sini, Profesor Kusnadi nggak kayak gini. Saya kuliah di sini, saya belajar ketemu sama rektor langsung bisa. Nggak Saya banyak kuliah S2 satpam ya, di Mbak? sini, nggak kayak gini nih ketemu sama pejabat. Mengatakan 15 April ketika sampean bertiga datang, kami terima di Fakultas Kehutanan. Sudah. Pak jangan pakai telunjuk Pak, Ayo. nggak bagus. Enggak, saya nggak nunjuk. Jangan pakai telunjuk nggak sopan. Ini. Begini Pak, tadi begini ya. Jadi jangan pakai telunjuk Pak. Dan saya telunjuk hanya untuk Allah Pak ya. Ya sudah. Jadi harus PSBB nggak bisa keluar. Ini orang harus dicari teman-teman ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman itu yang ketawa-tawa itu siapa tadi itu pakai baju biru. Itu apa pangkatnya itu? Satpam atau apa? Atau bin itu harus dicari ya. Itu nggak punya aturan menurut saya. Kok bisa-bisanya dia ketawa-ketawa, dia senyum-senyum ya kan? Padahal si Rismon udah macam kayak gitu, udah melas ya Pak. Anda ketawa-ketawa, saya ini calon tersangka. Tolong dicari itu, yang ketawa-ketawa itu. Kurang ajar itu.
Teman-teman ada aja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.